Halo, selamat datang di channel Movie Lover. Channel ini diperuntukkan buat kamu, pecinta film, dan yang bingung cari rekomendasi film untuk ditonton. Kamu ada di channel yang tepat sekarang. Kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang lagi trending banget nih. Drama ini patut dapat standing applause karena drama Korea yang dirilis sejak 17 Oktober 2020 ini mampu membuat penggemar terbagi menjadi dua kubu. Penonton drama ini sebagian besar terbagi menjadi dua tim, yakni tim Han Ji Pyong dan juga tim Nam Do San. Para pendukung asik mengkampanyekan kehebatan atau kelebihan dari Han Ji Pyong dan juga Nam Do San. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Penasaran? Yuk kita bahas. Drama series ini berjudul Startup. Secara garis besar, menceritakan keinginan sekelompok anak muda yang ingin mencapai kesuksesan dalam berbisnis startup. Supaya tidak bingung, saya jelasin sedikit apa itu startup. Bagi kalangan dunia entrepreneur, kata startup adalah sesuatu yang sangat familiar dan juga sudah berjalan cukup lama. Namun, kata startup sendiri adalah serapan dari bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah bisnis yang baru dirilis. Bisnis ini menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah kebutuhan di masyarakat. Di Indonesia sendiri, bisnis startup sudah tidak asing lagi bagi kamu, dan kamu juga sering menggunakannya. Contohnya seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Gojek. Nah, kembali lagi ke drama series Startup tadi. Drama ini diperankan oleh Bae Suzy yang memerankan So Dalmi dan juga Kim Seon Ho yang memerankan Han Ji Pyong. Kemudian ada Nam Jo Hyuk yang memerankan Nam Do San. Saat itu di Korea ada sebuah perusahaan yang bernama Sandbox. Perusahaan ini menaungi perusahaan-perusahaan startup di bidang teknologi. Banyak dari pengusaha startup bermimpi untuk bisa bergabung dengan perusahaan Sandbox ini. Saat itu, Sandbox tengah mengadakan acara Startup Relay yang dihadiri oleh Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ini merupakan investor muda yang sangat sukses di Sandbox. Dan juga ada Won In Jae yang merupakan anak dari pengusaha sukses yang diundang sebagai pembicara. Saat di sesi tanya jawab, seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai So Dalmi membuat Han Ji Pyong dan Won In Jae terkejut. Ia bertanya kepada Won In Jae, "Dari semua keputusanmu, pernahkah kamu membuat keputusan yang egois dalam hidupmu?" Itu merupakan pertanyaan So Dalmi. Namun anehnya, So Dalmi memanggil Won In Jae So In Jae. Won In Jae pun menjawab, "Tentu saja, aku hanya manusia, dan tolong diingat bahwa namaku Won In Jae, bukan So In Jae." Dan kita pun dibawa ke flashback 15 tahun yang lalu, di mana Won In Jae dan So Dalmi ternyata adalah dua kakak beradik yang saling menyayangi. Hingga suatu saat, ibu dari In Jae dan Dalmi meminta bercerai kepada suaminya, karena suaminya berencana berhenti bekerja untuk merintis perusahaan baru. Dalmi dan In Jae yang sering mendengar perkelahian kedua orang tuanya itu berusaha meminta kepada neneknya agar membujuk kedua orang tua mereka untuk tidak berpisah. Saat sedang mengobrol dengan neneknya, In Jae tidak sengaja melihat ayah mereka yang akan pergi ke kantor. Mereka pun mengikuti ayahnya hingga ke kantor. Di sana mereka melihat bahwa ayahnya ini tidak diperlakukan baik di kantornya. Tidak hanya dimarahi, namun ayahnya pun dipukuli oleh atasannya. Saat di rumah,
Dalmi dan Inje menceritakan kepada ibunya bahwa mereka mengikuti ayahnya sampai ke kantor, dan mereka pun melihat bahwa benar saja ayahnya diperlakukan tidak baik di kantor, bahkan ayahnya sampai dipukuli. Merasa kasihan dengan ayahnya, Dalmi dan Inje memohon kepada ibunya untuk mengizinkan saja ayahnya berhenti bekerja. Namun ibunya tetap saja tidak mau dan mengatakan bahwa uang adalah hal yang utama karena ini demi masa depan mereka. Dan meskipun dipukuli, harus tetap mencari uang karena itu memang adalah tanggung jawab kepala keluarga. Ayah mereka yang sudah lama datang dan mendengar ucapan istrinya tersebut sudah tidak tahan lagi, lalu mengajak istrinya untuk bercerai. 미안하다. 우리 이혼하자. Karena perceraian kedua orang tuanya inilah, akhirnya Dalmi dan Inje pun berpisah. Scene pun beralih mengisahkan masa lalu dari Han Ji Pyong di 15 tahun yang lalu. Ia yang baru saja keluar dari panti asuhan karena usianya yang sudah cukup untuk tinggal sendiri dan menyewa tempat tinggal. Ia sedang berdiri di depan toko makanan milik nenek Inje dan Dalmi. 뭐 드릴까? Nenek Dalmi tiba-tiba bertanya kepada Han Ji Pyong. Namun Han Ji Pyong menjawab, 배고파서 본 거 아닙니다. sebenarnya bukannya tidak lapar, namun Han Ji Pyong hanya memiliki uang tunai dari panti asuhan sebesar 2 juta won untuk menyewa tempat tinggal. Namun tetap saja uang itu tidak cukup untuk bertahan hidup. Karena jika ingin menyewa tempat tinggal, ia harus mengisi deposit sebesar 2 juta won. Jika dibayarkan ke deposit saja, tentu Han Ji Pyong tidak bisa bertahan hidup karena ia tidak memiliki biaya untuk makan. Han Ji Pyong sebenarnya memiliki uang 100 juta won dari hasil kemenangannya meraih juara pertama kompetisi simulasi investasi. Namun sayangnya, uang tersebut adalah uang digital. Han Ji Pyong ingin menginvestasikan uang tersebut, tapi usianya belum mencapai batas minimum untuk membuka rekening di bank. Merasa putus asa karena tidak menemukan tempat tinggal, Han Ji Pyong membuang papan bertuliskan 100 juta won itu ke tempat sampah. Hujan pun tiba-tiba turun. Han Ji Pyong kembali mengambil papan tersebut untuk menutupi kepalanya dari hujan. Hingga malam pun tiba, Han Ji Pyong tak kunjung menemukan tempat tinggal. Di tengah derasnya hujan, Han Ji Pyong melihat stiker iklan bertuliskan tempat tinggal dengan sewa yang murah dan tanpa deposit. Seseorang tiba-tiba saja menghampirinya dan mengatakan itu adalah penipuan. Han Ji Pyong terkejut, ternyata orang tersebut adalah nenek dari Inje dan Dalmi. Nenek itu menawarkan lebih baik Han Ji Pyong menginap di toko makanan miliknya. Ia mengatakan bahwa Han Ji Pyong bisa mengambil kunci toko itu yang disembunyikan si nenek di kandang burung pohon sakura yang ada di depan tokonya. Han Ji Pyong pun menginap di toko itu. Keesokan harinya, nenek Dalmi baru mengingat bahwa ia tidak sengaja meninggalkan uang di toko itu. Takut uangnya hilang karena mengizinkan Han Ji Pyong menginap di sana, nenek Dalmi segera ke toko untuk mengecek apakah uang tersebut masih ada di toko atau tidak. Syukurlah uang itu masih ada di toko. Oleh sebab itu, nenek Dalmi memanggil Han Ji Pyong dengan sebutan anak baik, karena ia tidak membawa kabur uang miliknya. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, Han Ji Pyong menyarankan kepada si nenek untuk menyimpan uangnya di bank. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke bank bersama dan membuat buku tabungan untuk si nenek. Karena merasa tidak paham apapun mengenai menabung di bank, si nenek malah mempercayakan akun tabungan miliknya kepada Han Ji Pyong. Han Ji Pyong pun akhirnya memiliki ide untuk memulai bisnis investasi dari tabungan milik si nenek tersebut. Sementara itu, si Dalmi masih saja merasa sedih karena harus terpisah dari kakaknya. Nenek Dalmi berusaha untuk menghibur Dalmi dengan meminta bantuan Han Ji Pyong untuk menuliskan surat palsu dari seorang anak laki-laki yang seolah-olah menyukainya.
Surat ini dituliskan oleh Han Ji-pyong dengan mengambil nama seorang anak yang tertulis di koran karena menjuarai lomba matematika. Anak itu bernama Nam Do-san. Setelah mendapatkan surat ini, Dalmi merasa sangat terhibur dan kagum dengan sosok dari Do-san ini. Ayahnya berterima kasih kepada si nenek karena idenya tersebut. Dalmi merasa terhibur dan tidak sedih lagi. Ayahnya pun berjanji untuk berusaha mengembalikan kebahagiaan keluarganya kembali. Hari demi hari berlalu, kehidupan Dalmi pun dipenuhi oleh surat-surat yang dikirim oleh Ji-pyong yang menyamar sebagai Do-san. Selain itu, Dalmi dan kakaknya In-jae pun rutin sering bertemu dan saling melepas rindu. Sedangkan ayahnya terus saja berusaha untuk membangun startup dan kesana kemari mengajukan proposal ke banyak investor. Sementara itu, Dalmi yang terus saja kagum dengan sosok Do-san dari setiap surat-surat yang ia terima. Ji-pyong pun juga mulai terbiasa menjadi anak bernama Do-san. Suatu hari, In-jae berkata bahwa ibunya sudah menikah lagi dan akan segera pergi ke Amerika. Dalmi merasa sangat kecewa kepada kakaknya karena kakaknya tidak menahan ibunya untuk menikah, sedangkan ayahnya tengah berusaha untuk mengembalikan kebahagiaan keluarga mereka. Namun kakaknya malah menolak dan meremehkan kondisi ayahnya yang sangat payah. Bahkan ia pun menyombongkan diri, merasa kalau pilihannya memilih ibunya itu lebih baik dibandingkan ia memilih ayahnya. Scene pun beralih ke masa kini. Setelah sekian lama, In-jae dan Dalmi bisa mengobrol kembali. Dalmi tidak mau terlihat lemah di depan kakaknya. Ia terus berbohong mengenai karir pria bernama Do-san yang merupakan pacarnya dan juga kondisi hidupnya. Mendengar Dalmi ingin mulai berbisnis, In-jae mengundang Dalmi untuk menghadiri acara pesta relasi di mana di situ ia berkesempatan untuk mencari rekan bisnis. Dan In-jae juga meminta Dalmi agar datang bersama pacarnya, yaitu Do-san. Sebenarnya In-jae tahu kalau Dalmi sedang berbohong dan sebenarnya kehidupan adiknya itu sangat menyedihkan. Namun lagi-lagi In-jae dengan sombongnya berkata bahwa pilihannya memilih ibunya itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. In-jae bahkan berterima kasih kepada Dalmi. Selama ini ia selalu berpikir bahwa ia salah memilih, tapi ternyata ia mengatakan bahwa ia tidak salah memilih. In-jae mengetahui bahwa Dalmi mewarnai sepatunya dengan spidol dan berlaga akan memulai bisnis dengan pria yang sebenarnya tidak ada. In-jae mengatakan bahwa ia bisa memahami situasi Dalmi saat ini. Mendengar hal itu, Dalmi masih tidak mau kalah. Ia bahkan mengatakan akan menghadiri acara tersebut bersama Do-san, kekasihnya. Di jalan pulang, Dalmi membenturkan kepalanya di halte. Ia merasa sangat frustasi karena sudah berbohong. Orang-orang yang menunggu di halte itu pun merasa aneh dengan sikap Dalmi. Dan Dalmi berusaha mencari seseorang bernama Do-san itu melalui sosial media, namun tetap saja tidak berhasil. Ia pun kembali membenturkan kepalanya ke halte. Seorang pria yang tengah menunggu lampu merah merasa lucu melihat tingkah Dalmi tersebut. Pria itu pun mengikuti Dalmi sampai tibanya Dalmi di food truck milik neneknya. Dalmi pun masih saja mencari tahu tentang Do-san dari neneknya. Meskipun sudah 15 tahun berlalu, Dalmi masih saja kagum dan merindukan sosok Do-san ini. Pria yang mengikuti Dalmi tadi terkejut melihat Dalmi dan neneknya. Dan hal itu membuatnya mengingat kejadian di 15 tahun yang lalu. Ternyata pria tersebut adalah Han Ji-pyong, seorang anak yatim piatu yang pernah ditolong oleh si nenek. Scene flashback 15 tahun yang lalu ini menceritakan ketika Ji-pyong yang ingin membeli rumah hasil dari investasi bank nenek tersebut. Ji-pyong terkejut karena hasil investasi itu sudah tidak ada. Ternyata uang itu sudah keburu diambil oleh si nenek. Merasa tidak terima, Ji-pyong menuju ke toko si nenek. Kemudian Ji-pyong melihat uang tersebut diserahkan kepada ayahnya Dalmi. Ia pun sempat berburuk sangka kepada si nenek. Ji-pyong merasa sangat marah. Namun akhirnya ia tahu bahwa ternyata uang hasil investasi milik Ji-pyong itu masih aman dan tidak dipakai oleh si nenek sama sekali. Itulah momen terakhir Ji-pyong bertemu dengan si nenek dan juga terakhir kali mengirimkan surat untuk Dalmi.
Scene berlanjut saat ketika ayahnya Dalmi akan bertemu dengan para investor. Kondisinya sudah sangat kacau karena sebelumnya ia ditabrak oleh mobil. Karena terburu-buru, ayah Dalmi pun mengabaikan pendarahan di kepalanya akibat kecelakaan tersebut. Namun meskipun begitu, ayah Dalmi berhasil meyakinkan investor tentang bisnisnya. Saat akan kembali pulang, di dalam lift, ayah Dalmi bertemu dengan salah satu investornya yang bernama Yi Sok. Saat itu, ayah Dalmi bilang bahwa ia berharap bidang bisnis ini bisa seperti pasir, bukan seperti aspal. Jadi ketika terjatuh, ia tidak sakit. Ucapan ayahnya ini terinspirasi dari anaknya yang saat terluka karena terjatuh dari ayunan. Saat itu, ia meminta kepada ayahnya agar menimbun pasir di sekitar tempat bermain ayunan itu, agar tidak sakit ketika terjatuh. Dalam perjalanan pulang, ayah Dalmi terus saja mimisan sambil membawa ayam goreng titipan Dalmi. Hingga pada akhirnya, kondisi ayah Dalmi sudah tak tertolong lagi. Ayah Dalmi meninggal di dalam bus tersebut sebelum berhasil mewujudkan mimpinya. Cerita ini tidak berakhir sampai di sini ya movie lover. Di part selanjutnya kita akan bahas bagaimana Dalmi tumbuh menjadi seorang wanita pekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan mimpinya. Kasih like kalau kamu suka konten ini dan jangan lupa subscribe lalu klik loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan episode selanjutnya. Sampai jumpa.